Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan, kalian dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itulah yang menjadi doa Bapak buat kalian semua. Haleluya. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Dan sebelum kita belajar, hari ini kita mau terlebih dahulu memuji Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kepada Tuhan, ya, atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Bapakku Datang Padamu, ya. Kita mau datang kepada Tuhan membawa pujian, membawa syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua menyanyikan pujian ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jangan ada yang melewati untuk tidak menyanyikan pujian ini, karena saat kita memuji Tuhan, itu berarti kita sedang meninggikan nama Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Haleluya. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, pagi hari. Siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan pagi hari. Siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, ya kita pejamkan mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan kami mau memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan berkati anak-anak-Mu dengan berkat kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih lagi adalah roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan pembelajaran dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Anak-anakku sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat? Iya, Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap bersukacita ya, walaupun kita belajarnya masih online. Haleluya. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak akan memberikan latihan soal buat kalian semua. Ya, latihan soal ini hanya 10 soal ya, banyak. Untuk mengerjakan soal-soal ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, soal latihan kelas 6, pelajaran 1 ya. Mari kita lihat apa yang harus kalian perhatikan saat mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini ya. Yang pertama adalah tulislah soal-soal tugas di buku tulis kalian ya. Bapak mau saat kalian mengerjakan tugas ini kalian harus menulisnya di buku tulis kalian ya. Tulis serapi mungkin dan tulis sejelas mungkin. Tulisannya jangan terlalu kecil supaya Bapak waktu memeriksa, mengoreksi, ya, mata Bapak tidak sakit. Dan Bapak minta tolong di setiap lembar tugas yang kalian akan kerjakan ini, kalian tulis nama kalian ya. Oke. Yang kedua adalah berilah tanda silang atau X ya pada jawaban yang benar. Karena bentuk soalnya adalah pilihan ganda, saat kalian sudah membaca dan menemukan jawaban yang paling tepat, kalian kasih tanda silang atau X ya pada huruf pilihannya. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas kalian ini, kirim tugas kalian ke classroom. Bapak minta tolong ya diusahakan untuk dikirimnya ke classroom, bukan ke WA Bapak ya. Soalnya kalau di WA nanti lembar kerja atau jawaban kalian bisa hilang. Karena banyak sekali bercampur dengan data-data yang lain. Ya, kalau ke classroom ini, soal kalian akan tetap aman, ya, pekerjaan kalian tetap aman, kalian bisa melihat kapan saja, Bapak juga saat ingin memeriksa, itu bisa, ya, dengan mudah. Makanya Bapak sarankan untuk mengirim tugas kalian ke classroom, jangan ke WA. Oke, tapi kalau ada kendala tidak boleh. Kalau ada kendala dalam pengiriman ke Google Classroom, konfirmasi ke Bapak. Oke.
Selanjutnya adalah mengerjakan tugas, ya. Haleluya. Kita lihat soal nomor 1. Bahasa Ibrani ibadah adalah A. Abodah, B. Eklesia, C. Gereja, D. Kuriakon. Ya, ayo, yang merupakan kata yang artinya ibadah dalam bahasa Ibrani-nya adalah, ya, oke, sudah Bapak sampaikan di dalam penjelasannya. Yang kedua, arti dari ibadah adalah titik-titik, ya. Apa itu arti ibadah? A. Ungkapan rasa takut kepada Tuhan. B. Ayo B, kemana ini? B-nya kok nggak nongol-nongol. Ya, B-nya sudah datang. B. Ungkapan rasa segan kepada Tuhan. C. Rasa takut dan hormat serta syukur kepada Tuhan. D. Tunduk patuh karena rasa takut kepada Tuhan, ya. Kalian pilih yang paling tepat yang mana. Soal nomor 3. Orang yang tekun beribadah kepada Tuhan pasti memiliki sifat titik-titik, ya. Jadi orang yang tekun, rajin, setia beribadah itu memiliki tanda pada sifat orang yang suka beribadah, ya. Orang yang tekun beribadah kepada Tuhan pasti memiliki sifat titik-titik. A. Berani. B. Rendah hati. C. Sombong. D. Besar hati. Soal nomor 4. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, tertulis dalam kitab titik-titik. A. Yesaya 43 ayat 4. B. Matius 11 ayat 28. C. Roma 12 ayat 11. D. Ibrani 10 ayat 25. Next, ya. Soal nomor 5. Jika ada teman kita yang malas untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, sebaiknya kita titik-titik. A. Menjauhi dia karena dia bukan anak Tuhan. B. Membiarkan saja karena itu bukan urusan kita. C. Memarahi dia di depan orang banyak supaya dia malu. D. Tidak bosan mengingatkan dia dengan sikap yang sopan. Nah, ayo kalau ada temannya malas untuk mengikuti ibadah, apa yang harus kalian lakukan, ya? Jangan-jangan kamu lagi yang malas. Gimana kalau kalian malas mengingatkan temannya yang malas, ya? Nah, harus rajin beribadah. Amin. Haleluya. Sekarang kita masuk nomor yang ke-6. Ya, ibadah hari Minggu di gereja berarti mentaati hukum Tuhan yang ke titik-titik. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Ya, jadi beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, kita pergi ke gereja, itu adalah
kita mentaati hukum yang keberapa dari 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada umat Israel juga kepada setiap kita. Haleluya. Nomor 7. Doa merupakan bagian dari ibadah. Doa artinya berbicara dengan titik-titik. Ya, doa itu berbicara dengan siapa? Doa itu berkomunikasi dengan siapa? Ya, A. Tuhan. B. Malaikat. C. Nenek moyang. D. Sahabat. Ya, sekarang nomor 8. Nomor 8. Salah satu sikap dalam ibadah adalah titik-titik. A. Bersemedi. B. Tutup mata. C. Diam. D. Tulus. Ya, sikap yang benar saat beribadah kepada Tuhan itu apa ya, anak-anakku ini kasih Tuhan? Sekarang soal nomor 9. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, tertulis dalam kitab titik-titik. Ya. A. Matius 6 ayat 9 sampai 13. B. Ibrani 10 ayat 25. C. Roma 12 ayat 1. D. Yosua 24 ayat 15. Sekarang nomor 10. Soal yang terakhir, ya. Senang kalau dengar yang terakhir. Senang apa sedih? Apa mau dikasih bonus sama Pak Ayub? Ya, kasih soal, dikasih bonus. Ditambah lagi soalnya. Oke ya. Hari ini soalnya cukup 10 saja. Ya. Nomor 10, ini yang terakhir, yang paling akhir. Nomor 10, persekutuan yang terjadi dalam kebaktian minggu adalah titik-titik. A. Persekutuan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. B. Manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain di dunia ini. C. Manusia yang berasal dari suku yang sama. D. Manusia yang berasal dari golongan, ya, golongan yang sama ini ya. Oke. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah memperhatikan pelajaran agama Kristen hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di akhir pertemuan ini, mari kita akan tutup dengan doa. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, lipat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau sudah memimpin, menyertai, dan memberkati proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, karena melalui pelajaran ini Tuhan kami dibawa untuk semakin hari semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami diajar untuk mentaati kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia beribadah, ajar kami untuk tulus saat beribadah, sungguh-sungguh dalam beribadah Tuhan. Karena itu semua adalah perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih lagi adalah berkat roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, juga umur yang panjang Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan daripada orang tua setiap murid Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur ini, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.